Oke, siap. Silakan Bu Hira untuk presentasinya. Share. Terlihat Bu Hira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk saya menyeminarkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Burnout dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada Toko Buku Gramedia Depok Margonda. Berikut tim penelitian saya. Eh, saya Hira Maulida dan Bapak Anggra Pratama SEMM. Sebentar. Ya. Pada toko buku Gramedia Depok Margonda ini, setelah diamati terdapat fenomena-fenomena permasalahan, misalnya burnout yang kemungkinan berkaitan erat dengan kepuasan kerja karyawan. Hal ini bisa diperhatikan bahwa terdapat ketidakpuasan karyawan. Kemudian, karyawan yang merasakan kesulitan adanya dengan target penjualan. Seperti yang kita ketahui saat ini, Bapak Ibu, masyarakat sudah ketergantungan dengan internet. Ketergantungan dengan internet, yaitu dengan Google, AI, ChatGPT, dan yang sebagainya. Jadi, untuk penjualan buku ini saat ini sedang menurun. Nah, terlihat juga permasalahan pada burnout karyawan ini. Bisa dilihat permasalahannya terdapat kelelahan pada karyawan, yaitu sikap emosional atas pekerjaan atau tekanan kerja terus-menerus, diiringi dengan seringnya karyawan itu mengeluh. Nah, kemudian sikap kejenuhan dalam bekerja atau sinisme. Setelah itu rasa tidak mampu, misalnya berkurangnya produktivitas dan rasa kompeten dari dalam diri. Berikut juga terdapat data lingkungan kerja pada toko buku Gramedia Depok Margonda, yaitu terdapat banyak fasilitas yang kondisinya beberapa adalah kurang baik. Nah, apa saja rumusan masalah dalam penelitian ini? Yaitu apakah terdapat pengaruh antara burnout secara parsial terhadap kepuasan kerja, kemudian lingkungan kerja secara parsial terhadap kepuasan kerja, dan juga bagaimana pengaruhnya antara burnout dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kepuasan kerja. Nah, ini tinjauan pustakanya. Burnout itu kejenuhan atas aktivitas intens dalam bekerja hingga menghilangnya minat dalam bekerja. Begitu juga dengan lingkungan kerja, yaitu segala sesuatu yang terdapat dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian kepuasan kerja, yaitu bagaimana karyawan dapat menikmati bagaimana pekerjaannya, antara kepuasan atau hal yang dirasakan oleh karyawan. Untuk penelitian ini, saya menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu populasinya 71 karyawan, jadi sampel yang digunakan juga 71 karyawan sebagai sampel jenuh, sebanyak 71 responden. Penelitiannya dilakukan di Gramedia Depok Margonda. Kelihatan. Berikut hasil uji analisisnya. Ya, jadi setelah dilakukan penelitian ini, maka hasil yang kami dapatkan yaitu ternyata burnout ini berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Dilihat dari nilai terhitung lebih besar dari T-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya burnout ini ada pengaruhnya secara positif kepada kepuasan kerja karyawan. Nah, kemudian lingkungan kerja juga berpengaruh terhadap variabel kepuasan kerja. Dilihat dari hasilnya yang signifikan juga. Dan setelah itu, burnout dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Dilihat berdasarkan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, hasilnya juga signifikan. Dengan demikian, HO ditolak dan H diterima. Artinya, memang ada
pengaruh yang positif dan juga signifikan secara simultan antara burnout, lingkungan kerja, dan juga terhadap kepuasan kerja karyawan. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya jabarkan. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Jenny. Baik, terima kasih Bu Hira atas presentasinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan masukan atau ingin bertanya, dipersilahkan. Sebelumnya boleh dibantu nyalakan kamera dulu. Saya mau dokumentasi karena lupa tadi di awal. Boleh Bapak Ibu ya dinyalakan kameranya. Ya, saya hitung ya. Untuk fotonya 1, 2, 3. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan dari penelitian yang dilakukan oleh Bu Hira dengan Pak Angga Pratama ya, Ibu ya, Iya, di Ibu. Depok ya, Margonda. Lanjut ya, baik. Selanjutnya kepada Pak Ibu. Eno sudah hadir? Sudah, ya, sudah. Ya, Ibu baik Pak Jenny. Eno. Ya, Bu Hira. Ibu Jenny, mohon maaf, saya izin ke room selanjutnya untuk Iya. diskriminasi PKM ya, Bu ya. Boleh, boleh. Silakan Bu Hira. Terima kasih. Terima kasih Bu. Double job. Baik, silakan Pak Eno. Jadi saya share dulu sebentar. Share dulu. Terlihat Pak Eno, Sudah. silakan. Saya izin Bu Jenny ya. Baik Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisan yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat koordinator room Ibu Jenny Irnawati, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang tergabung dalam room 7, semoga semuanya sehat selalu. Izinkan kami akan mempresentasikan tentang penelitian kami. Ya, saya mewakili kelompok kami yaitu 1 Pak Hadi Winata SPP MPT, 2 Pak Haji Darsono, Pak Haji Sutrisno MM, dan saya sendiri Pak Eno. Ini anak-anaknya yang suruh maju nih. Bapak-bapaknya beliau lagi sibuk ngajar. Jadi saya izin Bu, saya akan mempresentasikan hubungan gaya kepemimpinan dan motivasi dengan kinerja pegawai pada kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Mengapa saya ngambil judul dengan gaya kepemimpinan dan motivasi? Ini sangat erat kaitannya dengan pemimpin-pemimpin kita dan kita sendiri. Kalau kita nanti akan menjadi seorang pemimpin, yaitu harus memberikan motivasi, bukan hanya memberikan motivasi terhadap orang lain, tapi juga memberikan motivasi buat diri kita supaya ikut serta kontribusi di dalam organisasi maupun di dalam diri kita sendiri. Latar belakang yaitu kinerja pegawai krusial untuk layanan publik berkualitas di Kemenak Tangsel. Observasi awal menunjukkan variasi kinerja dan tantangan manajerial. Pertanyaan, penelitian berfokus pada pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja. Penelitian ini signifikan untuk masuk strategis manajemen Kemenak Tangerang Selatan. Yang saya ambil adalah tinjauan pustakanya dari teori gaya kepemimpinan, teori kontingensi, Fiedler dan transformasional Bas dan Avolio.
menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan mempengaruhi kepuasan dan produktivitas. Jadi kita kalau menjadi seorang pemimpin, dan di teori ini ada poin-poin yang harus kita garis bawain, antara lain yaitu tentang situasi. Jadi memimpin itu juga melihat situasi. 3 faktor yang kemungkinan isi dari kontingensi itu adalah satu, hubungan antara pimpinan dan pekerja, struktur tugas, dan kekuatan posisi pemimpin. Jadi ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi kita, bagaimana kita memimpin itu harus membentuk tembok yang kuat antara bawahan dan atasan. Terutama juga tugas-tugas yang diberikan itu harus setidaknya bisa sesuai dengan kapasitas atau kompetensi mereka. Dan juga di sini adalah kekuatan atau posisi seorang pemimpin itu bisa juga menentukan suatu kebijakan, arah kemana saja ini perusahaan akan dibawa. Ini berapa menit, Bu? Kira-kira? Halo, ya Pak Eno, kurang lebih maksimal 10 menit Pak. 10 menit, oke, Ya. oke, ya. Dan ada juga teori kepemimpinan melalui juga ada transformasional menurut teori Bas and Folio. Itu juga ada konsep yang memang harus kita pelajari. Beliau mengutarakan bahwa ada 4 dimensi atau 1 meter ya? 4 I, yaitu salah satunya adalah pengaruh idealis, individu inspiratif, dan ada stimulasi intelektual dan pertimbangan individu. Banyak hal di sini kepemimpinan itu bisa dimasukkan ada 4 dimensi untuk teori yang kita ambil dari transformasional oleh Bas dan Folio. Tentunya kalau kita menjadi seorang pemimpin bisa saja kita juga idealis juga, tetapi lihat situasi yang kaitannya dengan kepemimpinan kontingensi tadi. Ya, ada juga kita harus memberikan inspirasi terhadap bawahan, supaya bawahan itu juga bisa bekerja dengan baik, melaksanakan apa yang sudah ditentukan atau SOP yang ada di perusahaan, atau memang tugas-tugas apa yang memang tugas-tugas ini ada yang penting dan lain sebagainya. Kita juga harus menjaga di mana kita posisi kita di dalam suatu perusahaan. Kita bisa mengutip kalau menjadi pemimpin itu, kalau di dunia pendidikan dulu ada tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro, yaitu dalam bukunya dia mempunyai semboyan ing ngarso sung tulodo ing makyo mangun karso tuturi handayani. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin itu di depan harus memberikan contoh, di belakang, di tengah memberikan motivasi, dan di belakang harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan atau kebijakan yang sudah dibuat oleh atasan atau manajemen. Jadi itu adalah salah satu semboyan dan tokoh pendidikan, yaitu Pak Haji Ki Hajar Dewantoro. Dia adalah pendiri salah satu pendidikan taman siswa yang memang beliau sampai saat ini juga bisa sebagai suri teladan buat generasi-generasi muda kita. Yang kedua adalah motivasi pegawai. Teori 2 faktor, Erzberg dan harapan Fromm, menunjukkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik mendorong perilaku kerja efektif. Dari sini kita bisa ambil makna bahwa di dalam kerja, di dalam suatu kegiatan dalam perusahaan juga perlu sekali
kita memberikan suatu motivasi. Bila mana di perusahaan memberikan motivasi, bisa saja kompensasi, reward, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita untuk memberikan semangat bekerja supaya pekerjaan itu cepat, tepat waktu, dan selesai sesuai dengan apa yang diharapkan diinginkan oleh perusahaan. Di sini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Agar apa? Motivasi ekstrinsik dan intrinsik itu ada seorang pekerja harus bekerja secara efektif, juga tentunya juga efisien. Efektif ditinjau dari tepat waktu, efisien juga ditinjau juga dari bagaimana kita bisa ekonomis, tidak terlalu boros menggunakan bahan-bahan baku atau material yang digunakan. Jangan sampai kita membuat perencanaan dan strategi ini untuk dikerjakan di dalam suatu organisasi, kita menggunakan kos-kos yang memang tidak perlu, supaya nanti bagaimana kinerja kita bisa efektif dan efisien. Intrinsik yaitu motivasi untuk dorongan dari diri kita sendiri untuk melakukan yang lebih baik. Bagaimanapun kita juga tidak hanya memberikan motivasi terhadap orang lain, tetapi juga kita harus memberikan motivasi terhadap diri kita, supaya kita bisa bersaing di dunia organisasi maupun di lingkungan kita tempat secara positif, agar bisa kita bersaing. Kalau memang kita mempunyai nilai value-nya atau kita mempunyai kompetensi dalam melakukan sesuatu hal dan itu lebih baik, maka berikan motivasi terhadap diri kita agar memberikan sesuatu yang nantinya akan bermanfaat oleh orang lain. Ekstrinsik kita bisa mencontoh dan mengikuti apa yang telah diberikan oleh orang lain untuk supaya kita bisa maju untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ketiga yaitu kinerja. Kinerja ini kita mengambil kinerja pegawai di Tangsel ya, di Kementerian Agama, itu ada beberapa poin yang kita garis bawahi, yaitu kinerja itu ditinjau dari segi output, ya, kualitas, efisiensi, dan efektivitas. Nah, output kinerja yang bagus itu adalah sesuai dengan yang diperlukan oleh perusahaan. Apa yang diperlukan perusahaan itu harus bisa dilaksanakan atau dikerjakan oleh seorang pegawai. Bila mana kalau di perusahaan itu belum mempunyai SOP yang sudah ditentukan, maka buatlah aturan supaya kinerja pegawai itu akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah hasil kualitas. Hasil kualitas itu kalau kita bisa mengikuti aturan dan kita bisa memberikan kontribusi yang baik dan dari material yang baik, kualitasnya baik, kemungkinan nanti hasil produksinya pun juga atau kinerjanya pun juga bisa dengan baik. Mungkin perekrutan dengan baik, prosesnya dengan baik, nanti outputnya juga akan berkualitas. Efisiensi penggunaan dana dan budget oleh perusahaan, maka kita bisa memanfaatkan sedemikian mungkin. Maka di dalam suatu organisasi biasanya membuat suatu perencanaan atau budget supaya agar tidak tidak melakukan suatu pemborosan penggunaan budget yang perusahaan yang sudah disiapkan. Jadi kita bisa mengendalikan, mengontrol, dan mengalokasikan di mana perusahaan atau dana-dana tersebut diperlukan oleh suatu perusahaan. Yang keempat yaitu efektivitas. Efektivitas itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, di mana hasil kerja yang sesuai harapan itu memberikan kontribusi dan perbaikan terhadap perusahaan, yang mungkin perusahaan itu akan lebih bagus.
Metodologi penelitian pendekatannya yaitu kuantitatif, deskriptif, dan asosiatif, pengumpulan data, kuesioner, dan lain sebagainya, sampel populasi, sudah ya. Kita lanjut, ini sudah hasil hubungannya. Terus hubungan motivasi dengan kinerja, itu secara parsial atau linear ya. Hasil pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi secara simultan, yaitu antara gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja itu berpengaruh positif ya. Mungkin kalau kita garis bawahi bahwa suatu kepemimpinan itu sangat diperlukan bila mana perusahaan itu memerlukan suatu konsep dan gagasan di mana untuk mengendalikan suatu kebijakan-kebijakan supaya perusahaan itu tetap berjalan dengan kondusif. Di sini ada berbagai macam gaya kepemimpinan yang ada di Indonesia atau di kita itu, dan banyak di teori-teori ada gaya kepemimpinan otoriter, ada gaya kepemimpinan musyawarah, dan gaya kepemimpinan idealis. Nah, itu tergantung dengan situasi yang teori yang kita sebutkan tadi, tergantung dengan kondisi yang ada. Kita bisa menggunakan gaya kepemimpinan otoriter bila mana bawahan kita susah diatur. Ya. Kalau kita bisa bermasyarakat atau kita bisa serahkan dan kompromi dengan karyawan kita atau bawahan kita bisa menggunakan gaya kepemimpinan demokrasi, atau mungkin bisa yang lain yang bisa memang disesuaikan dengan perusahaan yang ada. Yang selanjutnya adalah diskusi, ya ini adalah pemaparannya, ya implikasinya praktis. Nah, itu keterbatasan, ya memang karena biaya dan lain sebagainya, maka saya mengkaitkan ini banyak hal, ada keterbatasan, ya studi pros sosial dan lain sebagainya, lokasi, ya. Dan itu adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan di sini adalah gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Motivasi menjadi predikator yang kuat. Ya, di sini gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Tapi garis bawahi bahwa motivasi sangat penting menjadi dasar yang kuat untuk memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Yang kedua, rekomendasi untuk Kemenak Tangsel Tangerang Selatan, yaitu melakukan workshop kepemimpinan, program insentif dan non-moneter, komunikasi dan yang transparan. Yang ketiga, rekomendasi penelitian lanjut studi kreatif longitudinal dan penambahan variabel mediasi dan ya. Dari saya mungkin cukup sekian Bu Jenny ya. Baik, Ya. Pak Eno, terima kasih banyak dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menarik ya Pak ya. Berarti ini untuk penelitiannya di kementerian ya Pak Eno ya. Kementerian Agama, kebetulan Pak Hadi Winata itu beliau adalah dulu di Kemenak, dia kerja ya. Oh baik. Nah ini juga rekomendasinya juga bisa nih Pak, longitudinal. Nah ini Nanti juga seru nih itu, untuk Bu. penelitiannya ya Pak Eno ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau menanggapi dari peneliti. Terima kasih banyak. Saya agak bingung nih kalau jadi Pak Eno gitu ya Pak ya. Kalau nama saya ngirit Bu, ngirit. Iya. Panggil Pak Eno itu sudah simpel ya Pak namanya ya Pak Eno ya. Kalau Pak saya Eno tahu gitu. kalau Pak Eko itu anak pertama itu Pak Eko. Ada Pak Eko, ada Pak Eno ya Pak. Pak Eko, Pak Eno ya. Iya betul. Baik Bapak, terima kasih banyak sekali lagi atas pemaparannya. Kami lanjutkan kembali untuk urutan Pak Erik Agustinus. Apakah ada yang mewakili Pak Erik Agustinus? Jika tidak,
Silakan Pak Eko Sudarso untuk memaparkan hasil penelitiannya. Bu April, Oke, baik. Terima kasih. Saya share dulu ya, Bu ya. Ya, silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin untuk Ibu Jenny selaku moderator di room 7 dan Bapak Ibu dosen selaku peserta di room 7. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya selama 1 tahun yang didiseminasikan pada hari ini dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Non-Fisik terhadap Kinerja Karyawan pada PT Paro Profesional. Oke. Saya singkat ya untuk mengefektif secara waktu. Oke, di sini saya ambil variabelnya mengenai tentang disiplin, yaitu indikatornya yang paling krusial adalah absensi. Dari data ini dari 3 tahun yang berurutan ya, dengan jumlah pegawai 85 ya, di sini tertera bahwa S itu sakit izin tanpa keterangan. Di sini sangat banyak sekali, sehingga absensi ini sangat mengganggu sekali produktivitas bagi sebuah perusahaan. Oke, nah untuk data lingkungan kerja, ya, nah sesuai dengan indikator yang saya ambil, ya, di sini ada masalah yaitu mengenai tentang cahaya. Jadi cahayanya atau penerangannya itu masih kurang kurang baik, ya, karena itu akan mempengaruhi terhadap ruang kerja buat pegawai atau karyawan. Nah, yang paling ini juga adalah di sini kebisingan, ya. Jadi kerja kalau bising itu pasti nggak nyaman sekali, ya. Itu. Nah, terus kelembapan udaranya juga sangat bermasalah. Oke, terus berikutnya yaitu data kinerja, ya. Data kinerja sesuai dengan indikator yang saya ambil. Di sini masih belum tercapai secara target, ya. Oke, baik. Oke, rumusan masalahnya dari indikator dari latar belakang yang tadi, ya. Jadi apakah secara parsial antara X1 yaitu disiplin kerja, ya, berpengaruhkah terhadap kinerja karyawan? Terus yang kedua, apakah secara parsial X2 yaitu lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Dan secara simultan antara X1, X2 disiplin kerja dan lingkungan kerja non fisik terhadap Y yaitu kinerja karyawan. Oke, pengertian disiplin, ya. Di sini menurut Hasibuan, ya, disiplin adalah kemampuan kerja seseorang yang secara teratur terus-menerus, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Itu pengertian disiplin. Kalau pengertian lingkungan kerja, ya, menurut Pandi Afandi, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi, ya, dalam menjalankan tugas yang diamanahkannya. Oke. Nah, kalau kinerja adalah, ya, menurut Kasmir, kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Nah, ini kerangka berpikirnya. Jadi indikator, ya, mematuhi peraturan perusahaan, waktu secara efektif, tingkat absensi, ya, lingkungan kerja, pencahayaan, sirkulasi, kebisingan, dan kinerja karyawan adalah kualitas, kuantitas. Nah, ini ya, X1 terhadap Y, ya, X2 terhadap Y, dan X1, X2 terhadap Y. Oke, metode penelitiannya di sini saya menggunakan metode kuantitatif, yang dimana pengumpulan data itu menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Oke, ya, populasi yang saya gunakan, ya, total jumlah karyawannya adalah 85 karyawan. Ya, kayak saya menggunakan teknik sampel jenuh karena kurang dari 100, sehingga sampelnya semua populasi digunakan untuk dijadikan sampel. Oke, nah ini uji-uji, ya, untuk mempersingkat secara waktu. Hasil-hasilnya adalah uji validitas, semua R hitungnya di atas R tabel sehingga dinyatakan valid. Nah, uji reliabilitasnya nilai Crohn's alfanya itu di atas 0,6, ya, sehingga dinyatakan reliable. Uji normalitasnya, ya, titik-titik residualnya menyebar tidak jauh dari garis diagonal, ya, sehingga hasilnya bahwa ini dinyatakan normal.
Ya, uji multikolinearitasnya ya, nilainya ya itu antara 1 sampai 10 ya, sehingga di sini tidak mengalami multikolinearitas. Uji heterokedastisitasnya ya, di sini tidak ada gangguan heterokedastisitas ya. Apabila nilainya lebih dari 0, nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, autokorelasinya tidak mengalami autokorelasi ya, karena berada di 1,570 yang dimana itu berada di rentang 1,550 sampai 2,60. Oke, uji T-nya ya, X1 terhadap Y ya. Di sini uji bahwasanya nilai T hitungnya adalah 8,408 ya. Yang itu dimana memiliki hasil yang lebih besar dari T tabel yaitu 1,663 dan signifikannya adalah ya 0,005 ya, lebih kecil ya. Dengan demikian mengindikasikan adanya pengaruh positif ya secara parsial. Nah, uji T berikutnya X2 terhadap Y, hasil T hitungnya adalah 7,715 di mana itu lebih besar dari 1,663 yang ini menegaskan bahwa berpengaruh positif secara parsial. Nah, uji F-nya adalah ya nilai T hitungnya 47,003 melebihi dari T tabel yang dimana T tabelnya 3,957. Ya, ini menandakan adanya pengaruh positif yang signifikan secara serentak atau simultan antara ya di antara X1 dan X2 terhadap Y. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko atas presentasinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi? Mungkin tadi ya di slide 16 ya Pak Eko ya, harusnya Ya. mungkin uji F ya Pak ya, simultan. Tadi Iya, ini mungkin uji typo F. ya. Ini uji F. Oh Iya iya, di ini bawahnya. ininya. Ya, uji F. Tadi kan Bapak bilangnya uji T Iya, gitu ya. ini uji Nanti F mungkin, belum ditulis. ya, Siap. mungkin, Udah ditulis oke. ya, siap. Oke, Siap makasih. Bapak Eko. Yo. Terima kasih banyak. Mungkin Ya, Bapak Ibu makasih. yang lain ada yang mau bertanya atau menanggapi dari penelitian Pak Eko ya tentang kinerja ya Pak ya. Iya, kinerja. Kinerja. Baik, jika Oke. tidak ada, mungkin kita lanjutkan ya Pak Eko ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Eko atas Baik, terima kasih, presentasinya. Bu. Selanjutnya Ibu Christine Restarika Lukito, apakah ada yang mewakili? Izin Bu Jenny, saya yang wakilin Bu Oh, Jenny. iya Pak Hasan. Ya, silakan Bu Pak Hasan. Christine. Ya, Bu. Siang Bapak Ibu, izin saya bersama Ibu Christine kebetulan lagi berhalangan hadir, jadi saya yang mewakili. Terima kasih Ibu Jenny atas waktunya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul pengaruh likuiditas, aktivitas, dan leverage terhadap profitabilitas, serta dampaknya dalam memprediksi kondisi financial distress. Penelitian kami di perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2023. Latar belakang dari penelitian ini adalah satu, keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan retail belum optimal. Kemudian perusahaan retail belum maksimal dalam mengelola investasi dari investor. Lalu jumlah hutang pada perusahaan retail setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan. Ini adalah laporan financial distress pada 6 perusahaan retail yang kami ambil melalui purpose sampling yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai 2023. Dari ke-6 perusahaan yang kami ambil, semuanya secara financial distress, semuanya masuk ke dalam zona aman. Artinya perusahaan-perusahaan tersebut masih aman dari kebangkrutan. Kemudian ini adalah hasil dari rata-rata net profit margin 6 perusahaan retail yang kami ambil. Rata-rata net profit marginnya masih di atas 1% sampai 5%. Artinya perusahaan secara net profit margin masih menguntungkan. Ini adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pengaruh likuiditas yang diproyeksikan oleh current ratio secara parsial terhadap profitabilitas yang diproyeksikan oleh net profit margin.
Yang kedua, bagaimana pengaruh aktivitas yang diproyeksikan oleh total asset turnover secara parsial terhadap profitabilitas yang diproyeksikan oleh net profit margin. Yang ketiga, bagaimana pengaruh leverage yang diproyeksikan oleh debt to equity ratio secara parsial terhadap profitabilitas yang diproyeksikan oleh net profit margin. Yang keempat, bagaimana pengaruh likuiditas yang diproyeksikan current ratio, aktivitas yang diproyeksikan oleh total asset turnover, dan leverage yang diproyeksikan oleh debt to equity ratio secara parsial dan simultan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan oleh net profit margin. Yang kelima, bagaimana pengaruh profitabilitas yang diproyeksikan oleh net profit margin secara parsial terhadap financial distress yang diproyeksikan pada model Assessment Z-Score. Objek dan metode penelitian, objek penelitiannya yaitu kami mengambil dari current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, dan financial distress. Metode penelitiannya penelitian kuantitatif, sumber datanya adalah data sekunder, populasi laporan keuangan perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sampel neraca, laporan laba rugi dan perubahan perusahaan retail tahun 2014, perusahaan retail tahun 2014 sampai 2023. Ini adalah model penelitian kami, di mana likuiditas kami proyeksikan oleh current ratio, aktivitas diproyeksikan oleh TATO, debt to equity ratio, kemudian variabel Y-nya net profit margin, variabel Z-nya adalah financial distress. Kerangka pemikiran, input adalah visi dan misi laporan keuangan, kemudian proses, variabel independen, current ratio, total asset turnover, dan debt to equity ratio. Variabel dependennya ada net profit margin, kemudian output net profit margin perusahaan retail, di outcome-nya muncul kondisi financial distress pada perusahaan retail. Hasil atau kesimpulannya, yang pertama, current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap net profit margin. Yang kedua, total asset turnover berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap net profit margin. Yang ketiga, debt to equity ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap net profit margin. Yang keempat, current ratio, total asset turnover, dan debt to equity ratio secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap net profit margin. Yang terakhir, net profit margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Hal ini dapat dilihat dari hasil IPUS menunjukkan hasil uji simultan sebesar nilai probabilitas variabel kurang dari 0,03. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Balik lagi, Pak Bu Jenny. Hasan. Ya, terima kasih banyak Pak Hasan. Oh, berarti ini untuk datanya data panel ya Pak Hasan ya, karena Ya, per ini pakai sektor ya. data panel, pakai ya subsektor. Untuk jumlah perusahaannya apakah digunakan semua atau ada purpose samplingnya Pak Hasan? Ada purposive sampling, jadi ada 6 Baik Bapak perusahaan Ibu, yang masuk apakah kriteria kami. ada yang ingin Oke, jadi ada ya dari berapa perusahaan totalnya, terus dieliminasi ya Pak Hasan ya. Jadi sehingga Iya, berapa betul, gitu Bu, di ya purposive untuk sampling. sampelnya digunakan gitu. Jadi ada purpose sampling di situ. Baik, terima kasih banyak Pak Hasan atas pemaparannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari penelitian Pak Hasan dengan Bu Christine mengenai keuangan. Jika sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ya Pak Hasan ya. Terima kasih banyak Baik. Bapak. Tidak ada. Terima kita kasih. Ibu, lanjutkan saya izin ke room sebelah ya, Bu. Iya, baik, silakan Pak Hasan. Terima kasih banyak. pertama Desi Prastiani. Selanjutnya kepada Pak Dr. Sutiman, apakah sudah hadir? Sudah ada, saya skip ke Bu Nani Mulyani. Ibu Nani Mulyani apakah ada? Iya, siap Pak Dokter. Ya, silakan Pak Dr. Sutiman untuk pemaparan penelitian ini. Baik Bu. Tapi ini ada suara masuk deh, Bu.
Ibu, Bu Jenny, Iya, hadir Pak. Baik. Ibu slide, bisa nggak slide saya udah share kelihatan. dulu? Sudah terlihat Bapak. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih Bu Silakan Jenny. Bapak, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Jenny, teman-teman yang lain, peserta diseminasi di room 7. Jadi penelitian kami ini kami lakukan bertiga, yaitu saya, Pak Agus, dan Pak Joko. Dengan judul Current Ratio dan Debt to Equity Ratio dalam mencerminkan double ini, mencerminkan net profit margin. Maaf. Studi pada studi empiris pada PT Investment tunggal. Kok double tadi saya udah cek kok ya. Mohon maaf Bu Jenny, nanti saya betulin. Prakasa TBK Ya, periode siap, nggak apa-apa. 2014-2023. Baik, latar belakang dan permasalahan dalam penelitian ini yaitu rasio keuangan penting mencerminkan probabilitas perusahaan. Instrumen Indonesia, volatilitas permintaan dan biaya input kinerja PT Investment fluktuatif 2014-2023, gap penelitian tentang korelasi CR, DER, dan NPM atau current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin. Berikutnya bagaimana current ratio dan debt to equity ratio pengaruhi net profit margin. Baik, tujuan pustaka dan kerangka konseptual yaitu current ratio mengukur likuiditas jangka pendek perusahaan. Debt to equity ratio mengukur solvabilitas dan leverage perusahaan. Net profit margin mengukur efisiensi operasional perusahaan. Teori signaling rasio finansial berisi sinyal kinerja, hipotesis, CR, DER berpengaruh terhadap NPM. Baik. Metode penelitian yaitu desain kuantitatif, klausul data panel, populasi dan sampel, laporan keuangan tahunan PT Investment TBK 2014-2023, variabel independen CR, DER, independen NPM, analisis regresi data panel dengan FU 10, ya maksudnya seri 10, model big effect model. Ya, jadi penelitiannya kami gunakan pakai FGIS ya Bu ya. Nah, ini adalah, mohon maaf, ini adalah kondisi ya CR dan hasil analisis debt to equity ratio terhadap NPM, rata-rata DER 2004 sampai 2023 0,06 kali. Biaya bunga beban tinggi akan menekan biaya. Ya. Oke, risiko finansial peningkatan utang menambah risiko probabilitas utang berlebihan. Sebentar ini ada yang tutup. Oke, mengurangi NPM. Hasil regresi DER signifikan negatif terhadap NPM. P-value-nya lebih kecil dari 0,01, koefisien regresi DER minus 0,15 dan implikasi peningkatan DER atau utang kurang mengurangi margin laba bersih. DER bunga tinggi menekan profitabilitas. Baik, kesimpulannya CR terhadap NPM, CR berpengaruh signifikan pada NPM. DER berpengaruh terhadap NPM, DER tidak berpengaruh pada NPM pada PT Investment 2014-2023. Pengelolaan utang, manajer harus mengelola utang seefisien mungkin karena menimbulkan beban bunga yang tinggi dalam operasionalnya. DER optimal harus bisa menetapkan DER optimal di bawah 0,07 kali untuk stabilitas laba. Efisiensi operasional prioritaskan menghadapi volatilitas industri. Baik, ini untuk tanya jawab dan penelitian selanjutnya yaitu ketepatan hanya fokus 2 rasio pada satu perusahaan. Uji variabel lain
inventaris turnover, aset turnover, perluas sampel perusahaan semen lain di BEI bandingkan sektor-sektor industri yang berbeda. Demikian paparan singkat dari penelitian kami yang kami lakukan bertiga. Untuk selanjutnya mohon masukan dari Ibu Jenny. Terima kasih. Kami tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti ini untuk satu perusahaan ya Pak ya? Siap, Untuk siap. 10 tahun ya? 1423 ya. 1423. Dan itu kepilihnya fixed effect ya Pak? Ya, betul di KPK. Baik. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya untuk pemaparan penelitian dari Pak Dr. Sutiman beserta Pak Agus dan Pak Joko Prasetyo ya Pak ya? Siap. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi? Jika tidak, mungkin kita lanjutkan ya Pak Dr. Sutiman ya dengan Baik. yang lain. Terima kasih banyak Pak Dr. atas pemaparannya. Baik. Dilanjutkan ya Pak. Sukses Baik, ya Pak Dr. terima kasih Bu Jenny. Sami-sami. Saya close ya Bu Ya, ya. silakan Bapak. Baik. Selanjutnya dengan Pak Dr. Senen, apakah sudah hadir Pak Dr. Senen? Jakaria. Apakah sudah siap Pak Dr. Senen? Sudah siap ya Pak. Baik Pak, waktu dan tempat saya persilakan ya Pak. Iya, Baik sudah Pak. Bu Jenny, siap. Oke, siap Pak Dokter. Silakan Pak. Baik, teman saya siap. Ya Bu, lanjut. Boleh dimulai Bu? Iya, silakan Pak Dr. Senen. Silakan dimulai. Baik, pertama sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah rabbil alamin. Pada siang hari ini berikan kesempatan untuk presentasi penelitian saya, yaitu yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan orang tua pendidik pada kelompok bermain TK Al-Islam Pamulang Permai Tangerang Selatan. Saya lanjutkan. Adapun latar belakang dari rumus masalah pertama adalah presentasi ini akan menguraikan secara komprehensif bagaimana kualitas pelayanan di KB TK Islam mengaruhi tingkat kepuasan orang tua berdasarkan data dan analisis yang mendalam. Pendidikan usia dini merupakan fondasi penting bagi masa depan kualitas pelayanan di lembaga seperti KB TK Islam sangat krusial karena mempengaruhi persepsi kepuasan orang tua yang pada gilirannya berdampak pada keberlanjutan dan reputasi sekolah. Lanjutkan, kami akan mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan yang paling relevan dan merumuskan masalah penelitian yang mana dimensi kualitas pelayanan, bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan atau asuran, dan empati mengaruhi kepuasan orang tua di KBRI. Perlu kita ketahui bahwa misalnya reliability adalah keandalan. Bagaimana keandalan pelayanan di TK tersebut termasuk daya tanggap, artinya bahwa responsif apa yang selama ini menjadi keluhan atau saran, baik saran yang bangun atau saran-saran yang masih mengajukan ke TK tersebut. Sedangkan sebagai jaminan, asuran, ini adalah anak dititipkan sekolah itu suka nggak suka, ya. Jadi guru, staf itu juga menjamin keamanannya, menjamin keberadaannya. Sekarang empati adalah rasa yang paling mendalam, bisa meraba, merasakan bagaimana perasaan klien kita, perasaan orang tua kita atas stakeholder kita, sehingga ada sebuah contoh dari empati. Contohnya adalah kata-kata empati dalam bentuk yang duka cita, berduka cita, atau mohon maaf atas ketidaknyamanan. Karena mungkin lagi Bapak, misalnya sini itu maksimal. Empati dalam arti kata hal yang bentuknya mungkin ucapan sukaria, selamat ulang tahun, selamat malam itu baru, atau selamat atas keberhasilannya oleh gelar S3.
Oke, kita lanjutkan. Pilihan pustaka dari kualitas pelayanan dan kepuasan orang tua. Kualitas pelayanan. Diisi kualitas pelayanan menurut Basuraman atau Dirham dan Berry 1998 mencakup 5 dimensi. Bukti fisik atau tangible, bisa dari gedungnya, bisa dari gurunya, dan dari staff dan background. Ini tangible yang dirasakan. Atau mungkin cara busananya. Ya, ini tangible. Terus keandalan bagaimana profesionalisme gurunya, stafnya dalam menyampaikan sehingga menjadi ini. Yang dua adalah konsistensi pelayanan. Pelayanan ini kan sangat dirasakan ya, oleh seluruh stakeholder, seluruh orang tua murid yang sudah menitipkan sekolah ke kelompok bermain situ. Daya tanggap tadi kan responsif ya. Bagaimana respon yang disampaikan, ya kita pastinya akan merespon baik, kita simak aktif sehingga tidak ada yang merasa tersinggung. Setelah mungkin dari orang tua murid dia merasa nggak nyaman, sehingga kita menyampaikan apa yang dikeluhan dan kita tanggapi. Oke, kata-kata yang ada. Terima kasih atas sarannya, sehingga ini bisa untuk memperbaiki manajemen ke depan. Udah ditangkap. Oke, kesediaan membantu atau assurance, membantu. Contohnya kalau dalam bermain, sebelum dijemput, ya kan pasti itu kita bantu. Jangan lepas ini. Sebelum ada orang tuanya yang pasti, tidak boleh siapa saja untuk mengambil atau menjemput anak-anak kita tersebut. Kompetensi adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari stafnya, dari gurunya, kontrol dan sebagainya. Jadi empati yang saya sampaikan adalah rasa yang mendalam sehingga paham apa yang diperlukan. Juga seperti individu tadi. Kepuasan orang tua ini sangat penting. Ada mereka evaluasi subjektif terhadap pengalaman mereka dengan pelayanan sekolah itu mencakup persepsi terhadap pendidikan, keamanan, komunikasi, dan lingkungan belajar. Kelompok bermain ini tidak dibebankan untuk sampai dan apa. Jadi cenderung kita untuk bagaimana anak bisa sosialisasi dengan teman-teman. Kalau kita lihat negara Cina, ya, negara Cina itu anak-anak TK SD 1, 2, 3, 4 itu kelas 4 baru ada beban PR. Tapi kalau di kita kan masih beda. Kadang baru masuk TK aja harus bisa baca, bisa apa. Sudah ada PR. Itu konsep yang intinya adalah kalau masih di bawah umur itu adalah kelompok bermain, bisa sosialisasi dalam satu sehingga anak tidak. Oke, metode yang dilakukan adalah metode pendekatan kuantitatif, artinya pendekatan yang datanya dikumpulkan mayoritas terdominan misalnya angka-angka. Dalam ini kita nggak menyajikan ya ada uji dan sebagainya ya, uji instrumen, uji diskutif dan sebagainya. Bukan kita bagian. Pendekatan pertama adalah pentingnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis dan mengukur hubungan antara variabel dengan alat statistik. Yang dua, populasi. Populasi adalah seluruh orang tua wali murid yang menitipkan anaknya berjumlah kurang lebih 150 anggota orang tua pada bulan kerja ini. Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel bisa kita hitung menggunakan Saltin, bila mana populasinya lengkap, tapi kalau populasi tidak ada, bisa kita ujinya dengan teori Arborba. Atau bisa juga populasinya di bawah 100, maka kita akan menggunakan namanya sampel jenuh, di mana jumlah populasi digunakan sekaligus sebagai sampel. Kita lanjutkan. Hasil penelitian bentuk diagram. Dari penelitian menunjukkan kualitas pelayanan di Tabligh Islam memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan orang tua. Tingkatan pada setiap dimensi pelayanan langsung meningkatkan kepuasan mereka. Dari arti kepuasan sendiri adalah apabila klien kita, konsumen kita, stakeholder kita itu bisa terpenuhi harapannya. Kalau harapannya itu katakan berikan ya, target
anak bisa baca selama jam-jam, tapi sebelum itu ternyata nggak bisa. Itulah namanya harapannya terpenuhi. Itulah kepuasan. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan pada presentasi ini adalah pertama, kesimpulannya kualitas pelayanan di kelompok belajar TK Al-Islam memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan orang tua, peningkatan pada setiap dimensi pelayanan secara langsung meningkatkan kepuasan mereka. Saran ini. Pertama adalah peningkatan pelatihan staf dan memperkuat jaminan dan empati. Yang kedua, evaluasi rutin fasilitas dan lingkungan belajar. Yang ketiga, pengembangan sistem komunikasi yang lebih responsif dan transparan pada orang tua sehingga bisa ketemu adanya kepuasan dari stakeholder atau dari orang tua murid sehingga terjalin komunikasi yang baik dan kepuasan apabila harapan terpenuhi. Sekian menurut saya, kurang mohon maaf. Jika itu mohon masukan dari Ibu Jenny. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Senen atas pemaparannya ya Pak ya. Tadi belum ada PPT-nya ya Pak ya. Tadi di belum ya belum. Nggak apa-apa. Iya sebagai HP ini Bu. HP rusak. Iya nggak apa-apa Bapak Dr. Senen. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan masukan atau tanggapan dari Bapak Dr. Senen. Jika sudah kita lanjutkan ya untuk mempersingkat waktu. Kepada Bapak Ahmad Sukri ada ya? Iya nggak apa-apa Bapak Ahmad Sukri, Bapak digabung sama Bapak Senen ya? Oh ya, oke. Saya bantu share ya Pak Sukri ya. Tadi lupa saya tadi. Iya. Oke Bapak, sudah silakan Pak Sukri. Ya, makasih Bu atas kesempatannya. Ini masih goyang-goyang. Darurat Bu, darurat. Ini rame. Nggak apa-apa Bapak. Lagi posisinya juga. Ini sudah saya bantu share screen. Bapak Alex tinggal dipresentasikan saja ya Pak ya untuk hasil penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa kita ini? Kelompok nggak jelas ya. Saya dan sama Pak Krisnaldi dan Ibu Peta satu kelompok. Judul penelitian ini adalah pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT IG Solusindo. Latar belakang urgensi kinerja karyawan. Resensi ini akan mengupas tuntas bagaimana pelatihan yang efektif dan motivasi kerja yang tinggi dapat menjadi pendorong utama peningkatan kinerja karyawan di PT IGER Solusindo. IGER Solusindo sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi sangat tergantung pada kinerja optimal setiap karyawan. Kinerja yang solid bukan hanya tentang mencapai target, tetapi juga inovasi dan adaptabilitas di tengah persaingan pasar yang ketat. Adaptasi pasar, karyawan yang berkinerja tinggi lebih cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren pasar. Inovasi, mereka menjadi sumber ide-ide segar dan solusi kreatif yang mendorong pertumbuhan perusahaan. Kepuasan pelanggan, kinerja baik secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan dan produk, berujung pada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Selanjutnya, landasan teori. Pelatihan adalah proses sistematis untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan agar dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif. Ini mencakup identifikasi kebutuhan, desain program, implementasi, dan evaluasi. Teori motivasi kerja.
Motivasi kerja melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong individu untuk bertindak dan berusaha mencapai tujuan organisasi. Teori ini mencakup hierarki kebutuhan Maslow, teori hierarki, dan teori ekspektansi. Teori kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicakup seseorang individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini diukur dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan efektivitas kerja yang selaras dengan tujuan organisasi. Penelitian terdahulu menyatakan, studi-studi sebelumnya telah banyak membahas hubungan antara pelatihan, motivasi, dan kinerja karyawan. Berikut adalah beberapa temuan kunci dari penelitian terdahulu. Penelitian X menemukan koreksi positif antara program pelatihan berkelanjutan dan peningkatan produktivitas karyawan. Studi Y menunjukkan bahwa pengakuan dan insentif non-finansial secara signifikan meningkatkan motivasi intrinsik dan kinerja. Riset Z mengidentifikasikan bahwa kombinasi pelatihan teknis dan pelatihan soft skill memiliki dampak kumulatif pada kinerja tim. Sebuah jurnal terbaru menyoroti pentingnya lingkungan kerja yang mendukung motivasi untuk kinerja yang panjang. Selanjutnya, motivasi penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran numerik dan analisis statistik. Populasi seluruh karyawan PT IGA Solusindo yang berjumlah 100 orang. Sampel digunakan metode sampel tertentu, misal sampel jenuh jika populasi 100 untuk mewakili seluruh populasi. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur variabel pelatihan, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Analisis data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode statistik inferensial seperti regression linear berganda untuk menguji hipotesis. Hasil uji SPS dan pembahasan. Hasil uji SPS menunjukkan bahwa baik pelatihan maupun motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT IGA Solusindo. Motivasi kerja menunjukkan koefisien beta yang sedikit lebih tinggi, menandakan dampaknya yang kuat. Mohon maaf, Ibu Jenny, suaranya ini agak rame, mungkin agak kedengarannya agak kecil mungkin. Kesimpulan Jelas, dan Pak, saran, suaranya jelas. pelatihan dan motivasi kerja secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT IGA Solusindo. Peningkatan kedua area ini krusial untuk keberkelanjutan perusahaan. Saran strategi, PT IGA Solusindo sarankan untuk secara berkala mengevaluasi dan memperbarui program pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan teknologi dan bisnis terkini. Meningkatkan motivasi, perusahaan perlu terus mengembangkan strategi motivasi seperti sistem reward dan recognition yang efektif, serta menciptakan budaya kerja yang positif dan inklusif. Demikian yang bisa kami sampaikan Ibu Jenny Iriawati. Mudah-mudahan ada manfaatnya atau mungkin ada saran untuk perbaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Syukri atas presentasi untuk penelitiannya ya, hasil penelitiannya ya Pak ya. Jadi di sini bertiga dengan Pak Kris dan Bu Veta ya Pak ya. Iya Bu. Oke, untuk sampelnya tadi 100 ya Pak ya. Nah, setuju sekali sih Pak untuk melakukan pelatihan, ada reward yang tadi itu yang di kesimpulan ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanggapi atau bertanya mengenai
penelitian yang dilakukan oleh Pak Ahmad Syukri dengan rekan-rekannya mengenai pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Jika sudah, boleh dilanjut ya Pak Syukri ya, saya lanjut. Ya Bu, Oke Bapak, terima kasih banyak sudah Pak Syukri ya. demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dengan Ibu Endang Susilo Wardani sudah hadir. Alhamdulillah sudah Ibu Jenny, Baik, Alhamdulillah sudah ya, hadir. alhamdulillah. Baik, Ya. Silakan Bu Endang untuk pemaparannya. Saya coba dulu nih Bun. Siap. Bu berarti. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jenny Irawati yang alhamdulillah hari ini berkenan untuk menjadi reviewer kami nih Bun pada diseminasi penelitian yang hari ini kita lakukan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang alhamdulillah hari ini juga sebagian sudah menyelesaikan paparan dari diseminasi penelitiannya. Ibu Jenny, mohon maaf sebelumnya kalau nanti tidak terlalu lancar Bunda, karena kemarin Windows saya sudah tidak update Bun, jadi ada beberapa yang tidak bisa saya perbarui tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, siap Ibu Endang. Baik Bun, oke, akan saya mulai. Pada diseminasi penelitian yang saya lakukan bersama dengan 3 rekan saya, Bunda, ini belum bisa saya masukkan karena tadi expire-nya Windows saya. Yang pertama dengan Ibu Eti Arianti SHMM dan Ibu Laila Irawati SKMMM dengan judul Pengaruh Human Relation dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap etos kerja karyawan warehouse PT Talpindo Selaksa Anugerah Tangerang Selatan. Latar belakangnya ketika kami melakukan penelitian ini, yaitu adanya organisasi yang punya cara berbeda, di mana pada warehouse lingkungan kerja fisik dan human relation ini, Bun, adanya kekurangan komunikasi antara individu dalam satu kelompok, baik itu di lingkungan masyarakat ataupun dalam lingkungan organisasi. Institusi dan organisasi punya cara yang berbeda untuk tujuan ini dengan teknologi, modal asal daya alam, bahan mentah, serta asal daya manusia atau energi kerja. Tapi sumber daya manusia adalah yang paling vital karena individu adalah penggerak utama dalam suatu organisasi. Adapun rumusan masalah yang kita ambil, yaitu yang pertama, apakah human relation berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan kerja, dan apakah human relation secara fisik berpengaruh terhadap lingkungan kerja. Langsung saja Bunda, dari beberapa kajian tentang human relation, lingkungan kerja dan etos kerja, menurut Keith Davis, bahwa hubungan antara manusia adalah hubungan antara seseorang dengan orang lain, baik dalam wujud interaksi di situasi kerja atau dalam organisasi kekaryaan. Menurut Lippi Smito, lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Sementara etos kerja menurut Jensen Sinamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja tertentu yang meliputi aspek spiritual, pelayanan, panggilan, aktualisasi, yang semuanya berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan prestasi kerja. Saya langsung saja nih Bunda. Dari hasil UJT, penelitian menunjukkan bahwa etos kerja berpengaruh terhadap human relation
yang hasil ini sejalan dengan studi Najib yang menunjukkan bahwa hubungan manusia terjadi ketika diterapkan pada pimpinan atau kelompok yang bertanggung jawab menumbuhkan koneksi, membangkitkan semangat, dan bisa menjalin kolaborasi yang bermanfaat di tempat kerja. Pengaruh lingkungan non-fisik menemukan bahwa motivasi dan moral kerja dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja fisik karena kerja di lingkungan dengan moral yang baik dapat mengarah pada penyelesaian kerja yang efektif dan efisien, di mana lingkungan kerja yang mendukung dapat meningkatkan kualitas, produktivitas, efisiensi. Pada pengaruh human relation terhadap lingkungan kerja fisik dan etos kerja menyimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja fisik dan human relation bersama-sama memiliki dampak besar pada etos kerja. Sebentar, Bu. Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik dan analisis regresi. Hasil penelitian ini pada human relation berpengaruh signifikan terhadap etos kerja dengan nilai koefisien determinasi sebesar 37,5% dan uji hipotesis diperoleh T hitung lebih dari T tabel atau 5,994 lebih dari 1,67065. Lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap etos kerja dengan nilai koefisien determinasi sebesar 33,4% dan uji hipotesis diperoleh dari T hitungnya lebih besar dari T tabel atau sekitar 5,48 lebih dari 1,67065. Nilai koefisien determinasi sebesar 47,1%, sedangkan sisanya sebesar 2,9% dipengaruhi oleh lain. Sehingga human relation dan lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap etos kerja karyawan pada PT Warehouse PT Talkindo Salaksa Anugerah Tangerang Selatan. Demikian Bunda, mohon sarannya untuk perbaikan ke depan. Baik, terima kasih Bu Endang atas pemaparannya Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi. Jadi sepertinya sesuai teori ya Bu ya. Jadi kalau misalkan etos lingkungan kerjanya itu bagus, baik gitu ya Bu ya, otomatis etos kerjanya itu pasti meningkat gitu ya. Dan juga kalau hubungan sesama manusianya itu baik, juga pastinya etosnya itu meningkat gitu ya. Cuma hanya saja ini yang menjadi pertanyaan sih Bu, untuk mungkin saya ya Bu ya, keterbatasan ilmu saya itu ya, untuk tadi R square-nya ya Bu ya tadi. Alhamdulillah, Iya, rangkaian Bun. R square-nya tadi Iya, berapa persen Bu Endang? kita lalui bersama. Benar, Bunda. Dari Kurang human lebih relation berpengaruh seluruh peserta sekitar 37 ya. Oh, 5, iya, serta 5,994 para Bunda. hadirin yang oh untuk UJT-nya ya, jadi berpengaruh ya, lebih Iya, besar daripada. lebih besar. semoga Kalau koefisien determinasinya Ibu? Koefisien determinasinya 33,4% Bun. 33,4% ya. Artinya kan 33%. Nah, ini sih yang menjadi menarik nih Bu Endang. Iya, Bu. Karena Iya, Bu. untuk R square-nya itu kan berarti 33% itu si hubungan relation ini, human relation dan lingkungan kerja ini kan Sangat berpengaruh. berpengaruh Betul, terhadap Bu. si ini udah saya etos kerjanya ya Bu ya. Seperti itu. Betul, Itu sih yang saya akan kirimkan kalau misalkan lebih harusnya sih bisa di atas itu ya Bu ya, Ibu, apakah ada untuk R pertanyaan? square-nya ya. Iya.
Harusnya sih karena kan memang semuanya berpengaruh gitu. Biasanya kalau semua berpengaruh itu R square-nya untuk koefisien determinasinya juga pasti tinggi gitu. Iya. Kalau Begitu, Bun. ya siap Ibu Endang, terima kasih banyak Ibu ya pemaparannya Ibu ya Sama-sama, hasilnya. Ibu Jenny. Bapak Ibu, Terima kasih sarannya. iya sama-sama Ibu Endang. Kita Kita lanjutkan ya Bu Endang ya. Terima Ya, kasih Bu. mohon izin Bunda, apa ada Siap. kegiatan lain berikutnya. Siap Ibu Ya, Endang. sehat selalu untuk Bapak Ibu dosen dan Ibu Jenny. Amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke Pak Erhendra Winarsa, sudah hadir. Sudah, Bu Jenny. Baik, Bapak. Silahkan, Pak Hendra. PT saya sudah muncul. Sudah terlihat, Bapak Hendra. Oke. Terima kasih kepada Bu Jenny Irnawati dan Bapak Ibu sekalian. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang ini saya bersama Pak Reza Octavian, SEMM, dan Ibu Dijan Mardiati, STMM, akan saya mewakili beliau, akan mempresentasikan penelitiannya, yaitu analisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap indeks harga saham sektoral, property real estate and building construction tahun 2018 sampai 2023. Ya, kita mulai dari latar belakangnya. Jadi dengan maraknya pertumbuhan properti di Indonesia, itu menjadi suatu alasan mengapa memilih menggunakan indeks sektoral properti, real estate and building construction, di mana Indonesia masih menjadi negara tujuan untuk investasi di bidang properti. Hal itu terlihat dari banyaknya investor dari negara lain yang berminat menanamkan modalnya dalam bidang properti di negara kita ini. Ya, penelitian ini dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap makroekonomi di Indonesia. Ya, kemudian rumusan masalah. Bentar. Maaf. Ya, bagaimana pengaruh laju pertumbuhan PDB terhadap indeks harga saham sektor properti, real estate and building construction. Terus bagaimana pengaruh BI rate terhadap indeks harga saham sektoral properti, real estate and construction. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh inflasi terhadap indeks harga saham sektoral property, real estate and building construction. Yang terakhir adalah bagaimana pengaruh kurs terhadap indeks harga saham sektoral property, real estate and building construction. Aduh. Maaf. Tidak apa-apa Pak Hendra. Bentar Bu. Kok macet? Maaf. Ya. Nah, itu sudah ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini ada sedikit landasan teori mengenai apa itu produk domestik bruto atau GDP, ya, yaitu adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dari yang bermukim di negara yang bersangkutan.
dalam hal ini di Indonesia. Terus kemudian BI rate adalah suku bunga, kebijakan yang mencerminkan sikap atau stand kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Inflasi yaitu diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan arti penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Itu adalah sedikit mengenai teorinya. Terus kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini adalah dengan desain survei. Kemudian ini menggunakan data dokumenter, yaitu jenis data penelitian yang meliputi faktur, jurnal, surat, risalah rapat, memo, atau berupa laporan ke pembahasan, yaitu action. Sedangkan variabel kurs dalam jangka panjang terhadap variabel indeks harga saham sektor properti, real estate, and building construction. Jadi dari 4 ini yang positif 2, yang negatif 2. Ya. Yang positif adalah variabel laju pertumbuhan PDB dan variabel kurs, sedangkan yang negatif adalah inflasi dan dalam jangka panjang dan variabel inflasi, ada variabel indeks harga saham dan konstruksi, sedang Ya, baik Pak Hendra, terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf ya Pak, tadi saya keluar ya Pak. ya nggak apa-apa Bu. Pak Hendra, ini untuk perusahaannya sektor ya Pak, berarti ya Pak. Gimana Bu? Perusahaannya per sektor ya Pak ya. Ya. Untuk Ini penggunaannya, pengolahan datanya menggunakan apa Pak Hendra? Maksudnya Bu? Maksudnya untuk pengolahannya menggunakan SPSS atau IFUS? Oh, pakai SPSS Bu. Oh, pakai SPSS. Ya. Jadi hasilnya semuanya ada yang pengaruh negatif dan ada yang pengaruh positif ya Pak? Benar. Ada 2 yang positif dan ada 2 yang negatif Bu. Oke, siap Bapak. Ya, ini untuk penelitiannya cukup menarik ya Pak, karena di sektor properti, real estate, dan bangunan memang sedang diminati untuk diteliti gitu ya Pak ya. Ya. Untuk PDB juga, untuk variabelnya juga cukup menarik nih. Baik Pak Hendra, mungkin Bapak ada yang mau ditanggapi Bapak Ibu? Kebetulan tinggal bertiga ya dengan Pak Johan ya. Baik, untuk mempersingkat waktu sudah mungkin selanjutnya ya Pak Hendra ya. Ya silakan Bu. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak Hendra atas pemaparannya. Silakan Pak Johan. Baik, makasih Bu Jenny. Ya, baik, saya share screen dulu Bu ya, mohon izin. Siap Bapak.
Baik, sudah mau Ya, Ibu? sudah terlihat Pak Johan. Baik, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ibu Jenny selaku koordinator dalam diseminasi seminar ini, dan mungkin Pak Hendro masih ada atau barangkali Masih, sudah. Pak. Baik, ini penelitian saya dengan tim, saya Johan Maulana, Ibu, terus dengan Pak Oki, Iqbal Khair, dan Pak Umar Hanis ya, yang judulnya adalah kontribusi disiplin kerja dan kompensasi dalam menggapai efektivitas kinerja karyawan pada PT Natural Spirit ya. Eh, Sesuai dengan apa namanya pendahuluan yang ada di variabel Y, yaitu sebagai prioritas, maka kata kunci di dalam kinerja itu adalah bagaimanakah efektivitas kerja itu lebih penting ya untuk organisasi. Yang kedua ya, ada tantangan di PT Natural Spirit, yaitu terjadinya turnover ya, ada 18% dari seluruh karyawan gitu. Dengan target penjualannya sebenarnya ada sekitar 92%. Saya di slide show dulu supaya lebih jelas. Nah, maka rumusan masalahnya ini adalah bagaimanakah pengaruh disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja. Ya, karena terlihat bahwa disiplin kerja itu agak mengurang di sana itu. Dan kompensasi yang diberikan itu mungkin eh, kurang terhadap hasil kinerja. Nah, maka penting dalam penelitian ini adalah untuk bagaimanakah mengidentifikasi faktor-faktor pendorong yang ada di dalam kinerja di perusahaan tersebut. Nah, secara konsep bahwa teori di sini mengatakan bahwa ada beberapa kerangka teori di dalam pustaka. Yang pertama adalah bahwa disiplin kerja itu, yang pertama itu adalah bagaimanakah tingkat kehadiran dan kepatuhan. Jadi ada kehadiran merupakan acuan ya, dan kepatuhan di dalam jadwal pada saat si karyawan itu bekerja. Yang kedua, disiplin kerja itu di dalam teorinya menyatakan bahwa secara konsep adalah bagaimana penyelesaian tugas itu tepat waktu. Nah, sehingga kalau tepat waktu dengan target yang sudah ditentukan, maka hasilnya akan lebih baik. Nah, kompensasi di sini secara konsep di teori, baik finansial maupun non-finansial, itu yang pertama adalah salary atau gaji yang diberikan, juga bonus yang diberikan oleh karyawan. Yang kedua, ada tunjangan kesehatan yang setara ya dengan UMR yang diberikan oleh si perusahaan itu. Dan tunjangan-tunjangan lain seperti premi, lembur juga itu yang perlu diberikan. Nah, secara teori bahwa kinerja itu adalah kuantitas dan kualitas yang disebut adalah hasil. Nah, ini yang ditunjukkan oleh kedua variabel ini. Jadi ketika kehadiran tepat, terus penyelesaian tugasnya dengan tepat waktu, dan gaji, tunjangan yang lainnya, jelas maka kinerja akan mempunyai hasil dan kuantitas yang lebih baik. Dan ketepatan penyelesaian target. Nah, ini kinerja. Kinerja itu diukur adalah dengan ketepatan waktu dalam penyelesaian target. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana pendekatan metodologi secara kuantitatif dalam penelitian ini. Nah, yang pertama adalah kami melakukan explanatory causal survey cross sektor ya dari variabel Y yang akan dihubungkan dengan kedua variabel. Nah, berikutnya ada ini populasi yang diambil itu adalah sekitar populasi karyawan yang ada di PT Natural. Ini adalah populasi keseluruhan ya. Nah, sedangkan populasi target berdasarkan sampel ya, proporsi sampel adalah 150 karyawan. Kenapa saya mengambil proporsi sampling? Karena adalah bertujuan bahwa karakteristik dari 150 itu memenuhi syarat dari variabel yang ada. Nah, berikutnya adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini Bu Jenny, saya akan melakukan dengan skala Likert ya, yaitu 1 sampai dengan 5 dengan uji validasi dan uji reliabilitas teruji.
Nah, sedangkan analisis data yang kami lakukan itu adalah menggunakan regresi linear berganda ya dengan menggunakan SPSS di versi di 25.0 dengan taraf signifikansi adalah 5% atau 0,05. Oke, baik. Berikutnya adalah hasil penelitian, maaf ya, hasil penelitian dampak disiplin kerja. Nah, ini terjadi pengaruh signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja yang terjadi bahwa apa namanya P-nya itu sig-nya itu kan 0,01 ya P-nya, berarti lebih kecil dari 0,001. Dan peningkatan kinerja juga sama dari setiap poin itu adalah naik kinerjanya sekitar 0,45 poin. Nah, kepatuhan tinggi terhadap hasil dari produktivitas kinerja itu adalah tingkat produktivitas sekitar 1,5 kali naiknya. Nah, absensi penurunan nih dari yang apa namanya hasil survei bahwa absensi turun menjadi 20% di apa namanya divisi disiplin ketat, yaitu ada penurunan tingkat disiplin, artinya bukan turun tidak apa namanya tidak hadir, tapi dari yang ada justru malah lebih disiplin lagi. Nah, hasil penelitian dampak kompensasi ini yang didapat adalah bahwa 0,38 itu adalah koefisien regresi ya, ini yang terjadi. Nah, sehingga kepuasan kerja itu yang didapat adalah kompensasi adil, ada tingkat kepuasan, sedangkan 10% itu penurunan turnover. Yang tadinya itu melebihi dari 20%, sekarang udah turun menjadi 10%, ini sudah disesuaikan dengan bonus setiap tahun itu dilakukan. Nah, sedangkan kompensasi positif kinerja itu adalah fee-nya itu sama dengan 0,003 gitu. Baik, saya lanjut. Nah, dari hasil tersebut dalam penelitian tadi, maka pembahasan dan dampak kombinasi yaitu korelasi semakin kuat, maka disiplin dan kompensasi jelas ya. Terjadilah 68% varian kinerja. Nah, ini dan sisanya itu 31,8% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, ini sepertinya apa namanya sangat kuat ya apa determinasi atau kompensasi yang dilakukan oleh dalam penelitian ini. Ada sekitar 68,2% ini varian kerjanya. Nah, efek energi ya, efek sinergi yang didapat adalah bahwa disiplin tinggi dan kompensasi adil itu ada 2 kali lipat target yang didapat. Nah, rekomendasinya yaitu perkuat budaya disiplin dan perbaiki kompensasi. Ya, ini budaya disiplin ini banyak, yaitu contoh dari pimpinan ya yang harus melakukan jauh lebih baik, hadir lebih tepat, datang lebih pagi, kira-kira gitu pemimpin ya, memberikan tauladan terhadap apa namanya stafnya dan perbaiki kompensasi-kompensasi yang ada sehingga memunculkan adalah timbulnya kinerja yang lebih baik lagi. Nah, gitu. Nah, kesimpulan dan rekomendasinya bahwa disiplin kerja dan kompensasi penting bagi PT Natural Spirit. Nah, disiplin itu maka sebaiknya itu ditinjau lagi SOP-nya seperti apa. Standar operasional prosedur seperti apa yang dilakukan oleh PT Natural Spirit itu sehingga si karyawan itu akan lebih patuh dan lebih apa namanya bekerja dengan baik. Nah, mungkin terjadi gap dalam apa namanya pekerjaan ya, maka ya lakukanlah pelatihan dan penguatan disiplin seperti apa. Mungkin membuat karakter apa mungkin ada slogan-slogan semacam spirit atau ada slogan yang membangkitkan motivasi gitu. Gitu. Nah, yang kedua berikutnya adalah kompensasi. Nah, kompensasi itu adalah ini terjadi supaya kepuasan sesuai dengan struktur bonus yang ada di dalam PT Natural Spirit. Gitu. Maka terakhir secara konsep terpadu program penghargaan berbasis kinerja dan disiplin itu jauh lebih bagus ketimbang kita hanya mengejar target, tapi kompensasi dan disiplin itu tidak diperhatikan.
Baik, saya pikir itu mohon izin Bu Jenny, monggo kalau ada masukan dan saran saya terima dengan senang hati. Terima Baik. kasih, saya akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Johan atas pemaparannya. Mungkin Pak Hendra atau ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi. Ini PT Natura ini bergerak di bidang apa Pak Johan? Itu Bu, apa namanya? Dia lebih pada kok sebentar Bu, ini kok saya bergabung ke layar berikutnya. Oke. Di itu Bu, dia di tekstil Bu ya. Oh, tekstil. Iya. Oke. Nah, jadi dia ini ya Pak, Bapak meneliti tentang disiplin ya Pak ya. Betul Bu, dan kompensasi itu kan sekarang memang lagi gencar-gencarnya Iya, demo ya Bu ya. betul Nah, betul nah sekali. ini saya Sebenarnya kan pikir itu salah satu ini ya Pak ya, kompensasi pemicu. kan salah satu bagaimana si karyawan itu bisa lebih efektif, bisa lebih royal lagi gitu kan ke Betul, perusahaannya. Kalau nggak ada kompensasi ya betul. pastinya mereka juga bekerjanya juga tidak full maksimal gitu ya Pak Betul. Johan ya Dan Pak. terjadi turnover yang sangat tinggi, Bu. Itu yang Betul. betul. Nah, ini kan apa namanya mengkhawatirkan. Sementara pemerintah kan harus hadir untuk bagaimanakah pemberdayaan masyarakat dalam pekerjaan. Nah, ini jadi Iya, betul. kontradiktif dengan perusahaan. Sementara Iya. perusahaan itu menekan target, tapi bonus-bonusnya itu tidak Bonus-bonusnya diperhatikan. harusnya kan ada reward, walaupun misalkan ya punishment reward itu sebenarnya penting sih ya Pak ya dari Betul, Bu, betul. kinerja karyawan ini. Jadi semakin bagus ada rewardnya, tapi kalau misalkan dia disiplinnya kurang ada punishmentnya, mungkin Ada apa punishment-nya. mungkin Betul, dikurangi atau lainnya gitu ya Pak, betul, sehingga bisa betul. memicu kinerja karyawan itu sendiri. Makanya tadi hasilnya juga sejalan tuh ya Pak ya dengan Jalan Bu, betul. Dan memang gitu ya. determinasinya itu bagus sekali, Bagus tadi 68% ya. 68. Jadi memang mempengaruhi si kinerja karyawan untuk variabel Sangat betul disiplin ya. dan kompensasi. Betul Siap Bu Pak Jenny. Johan, terima kasih banyak Mangga. ya Pak ya. Sukses Sa- Pak Ya, Johan, Pak Hendra atas pemaparannya. Terima kasih banyak. Saya juga sebenarnya harusnya diseminasi juga nih. Jadi saya izin ya, Pak. Mungkin Bapak boleh ikuti ya Pak ya, satu dari saya ya Pak ya. siap Ibu, Dari monggo hasil ya. penelitian Saya saya, Pak saya Hendra stop. izin ya Pak ya. Ya, monggo. Baik, saya izin share screen. Ya, ini adalah penelitian saya. Izin ya Pak Johan, Pak Hendra. Siap Ibu, Nah, siap. saya meneliti dengan Pak Wirawan Suryanto mengenai financial distress. Jadi saya menganalisis dampak si financial distress atau kebangkrutan gitu ya, tingkat kebangkrutan di PT HM Sampurna Tbk. Nah, jadi di sini saya melihat menggunakan Altman Z-score gitu ya untuk financial distress-nya. Jadi ada 4 di sini bagaimana pengaruh si current ratio terhadap financial distress. Kemudian yang kedua bagaimana pengaruh return on asset terhadap financial distress. Yang ketiga bagaimana pengaruh DER atau debt to equity ratio terhadap financial distress. Lalu bagaimana pengaruhnya secara simultan terhadap financial distress. Nah, untuk theoretical framework-nya untuk current ratio ini menggunakan indikator dari rasio likuiditas, kemudian DER-nya ini leverage, kemudian ROA ini profitabilitas. Untuk metodologi kami menggunakan kuantitatif, menggunakan SPSS 25. Lalu dicek deskriptif statistiknya, kemudian regressionnya, kemudian asumsi klasiknya. Dihasilkan bahwa deskriptif statistik untuk current ratio rata-ratanya 32,55, sedangkan ROA rata-ratanya 2,55, DER 6,00, financial distress-nya 59,82. Untuk asumsi klasiknya di sini kebetulan sudah lolos semua. Yang pertama normalitas, ini asumsinya sudah lebih dari lebih besar daripada 0,05 yaitu 0,200. Kemudian multikoliniaritasnya itu sudah tidak ada gejala karena FIF-nya di atas 10 dan heteroskedastisitasnya juga tidak ada gejala karena
scatter plot itu titiknya menyebar, tidak membentuk suatu pola. Lalu autokorelasinya juga tidak ada gejala autokorelasi karena Durbin Watson-nya itu sebesar 2,286. Untuk regresi analisisnya ini Y sama dengan 7,826 plus 0,837 X1 plus 6,322 X2 plus 1,443 X3. Untuk hipotesisnya di mana hasilnya untuk current ratio itu berpengaruh signifikan terhadap financial distress dengan probability-nya signifikannya 0,00, lebih kecil daripada 0,05. Untuk ROA-nya, return on asset juga berpengaruh signifikan terhadap financial distress dan DER-nya juga berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Dilihat dari probability atau signifikannya 0,03, 5 dan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Untuk simultannya juga kebetulan hasilnya berpengaruh secara simultan, dilihat dari p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dengan f-tabelnya F hitungnya lebih besar daripada F-tabel yaitu 168,56. Kesimpulannya adalah seluruh rasio ini berpengaruh signifikan terhadap financial distress dengan koefisien determinasinya atau R-square-nya itu 98,6%. Jadi hampir seluruhnya itu memang mempengaruhi si financial distress dan untuk pengukuran financial distress-nya saya menggunakan Altman Z-score. Seperti itu. Nah, itu untuk penelitiannya saya, Bapak Hendra, Bapak Johan. Terima kasih banyak ya Pak sudah hadir pada diseminasi kali ini. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf gitu ya Pak Hendra, Pak Johan. Sehat selalu, sukses selalu. Sampai ketemu mungkin di diseminasi selanjutnya. Oke, Saya Bu. akhiri untuk diseminasi kali ini ya Pak ya. Ya, siap. Ya, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih ya Beni. Pak. Terima Nanti kasih, di-share ya Bu untuk Desi. link di-upload di Sintiasnya ya Pak Hendra dan Pak Ya, Johan ya Bu. Pak. Nggih, siap. Baik, Matur terima suwun, Bu Beni. kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Bu Jenny. Baik, Bapak Oke. silahkan. Saya juga izin